Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pria berusia 19 tahun menjadi korban penganiayaan dan pembakaran setelah terpergok mencuri ubi di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga pelaku merupakan oknum kepolisian dan ASN Pemkab Deli Serdang. Seorang remaja yang terpergok mencuri ubi menjadi korban pembakaran dan penganiayaan di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada 6 Agustus lalu. Ia dan rekannya ketahuan mencuri ubi milik kelompok IKDS. Keduanya kemudian menemui pemilik ladang tersebut untuk meminta maaf. Hanya saja keduanya malah dianiaya dan dibakar. Menurut korban dan rekannya, di antara pelaku merupakan oknum penegak hukum dan ASN. Di situ datang mau minta maaf, mencuri ubi. Oh, mencuri ubi sebanyak berapa? 2 karung. 2 karung. Udah sering abang lakukan? Enggak, baru ini, baru kali ini. Itu abang curinya kapan? Paginya. Oh, paginya. Sorenya? Setengah harinya kami dipanggil untuk minta maaf. Bahwasannya kami tidak mau dipukulin. Kalau ortu minta maaf, kami terima katanya. Di sana kami dipukulin. Kepala Dusun Arianto menjelaskan kejadian itu sempat menghebohkan warga sekitar. Ia yang langsung datang ke lokasi mencoba menyelesaikan permasalahan itu. Pelaku dan korban sepakat berdamai setelah pelaku berjanji akan memberikan biaya perawatan. Namun belakangan kesepakatan itu diingkari. Ramai lah Pak, masyarakat ke sana semua ke lokasi. Demo orang itu kok dibakar, orang yang maling ubi kan gitu. Setelah itu kita adakan perdamaian. Perdamaian perjanjian daripada pertama masalah naik ubi udah selesai. Jadi kedua saya tanya ke bapak yang bakar tadi. Jadi itu adik kita yang dibakar ini macam mana? Aku bilang. Kalau bisa damai kata bapak itu. Ya bilang sama keluarganya mau nggak damai kan? Buat ini. Boleh surat pernyataan dari bapak yang bakar tadi bahasanya pengobatan itu akan dibiayai oleh si pelaku kebakaran tadi, disuruh pulang Pak. Di situ awal mulanya kasus ini booming. Tak terima lah kalau tak terima keluarganya. Disuruh pulang gitu ya. Disuruh pulang, keadaan belum sembuh betul, masih luka-luka 1 malam 1 hari Pak. Korban pun akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Tembung lantaran para pelaku tidak menepati perjanjian perdamaian dengan korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Saudaraku, mencuri adalah perbuatan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, sebagai siksaan dari Allah. Namun, syariat tidak memerintahkan setiap individu untuk langsung menghukum pencuri. Apalagi jika kasusnya hanya mencuri ubi atau makanan karena lapar. Dalam Islam, penegakan hukum adalah tugas pihak berwenang yang sah. Ini bukan amukan massa atau tindakan main hakim sendiri. Keadilan harus ditegakkan melalui proses yang benar, bukan dengan kekerasan spontan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membatalkan hukuman potong tangan bagi pencuri makanan di masa paceklik. Ini karena alasan darurat dan kemiskinan yang melanda. Main hakim sendiri, seperti memukul atau melukai pencuri ubi, sangat dilarang. Tindakan ini bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Kita bisa jadi menzalimi orang yang sebenarnya dalam kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi." Para sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang zalim? Beliau menjawab, dengan mencegahnya dari berbuat zalim. Maka, jika kita mendapati pencuri ubi, sikap yang benar adalah menahan diri. Amankan barang yang dicuri, lalu laporkan kepada pihak berwenang. Jika mampu, bantulah dengan cara yang baik dan bijaksana. Mungkin yang dia butuhkan bukan hukuman, melainkan uluran tangan dan bantuan,